Sekarang bicara penyerahan birokrasi. Penyerahan birokrasi lanjut. Ini pada prinsipnya saat ini kami sampaikan sedang dilakukan penyusunan rancangan peraturan Menpan RB terkait hal ihwal teknis penyerahan birokrasi pemerintahan daerah. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu mengikuti dari forum-forum kita sebelumnya, kan persis dengan masukan kita waktu itu agar dia jabatan fungsional itu berbasis urusan pemerintahan daerah. Jangan pukul rata seperti di KL Pusat. KL Pusat itu satu kementerian, dia mengampu satu urusan. Kalau di Pemda minimal dia 32 urusan plus urusan pemerintahan umum. Maka pertama kan ada JF existing yang sudah ada, mungkin sekitar 200 lah JF. Tetapi rupanya banyak yang belum mampu mengakomodir JF-JF yang potensial atau JF baru yang perlu ada untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Nah, itulah yang ditetapkan nanti di rancangan Permen Pan RB itu ada listnya, list JF-nya itu, sehingga nanti masing-masing daerah yang nanti juga dielaborasi dari beberapa usulan dari Bapak Ibu yang ketika dulu 2020 dari Agustus itu sudah kami teruskan ke Pan RB, itu harus ada JF-JF yang potensial, ada JF-JF baru. Itu ditulis sehingga nanti Bapak Ibu tinggal ngecek mana menu yang pas nanti. Artinya kita sesuai dengan falsafah atau desain otonomi daerah kita harus membuka seluas-luasnya usul atau masukan dari Bapak Ibu yang ada di daerah. Itu sudah kita tampung dan kita teruskan dalam rangka penyelenggaraan birokrasi. Oke, lanjut. Ini beberapa regulasi teknis saja. Kita sudah meneruskan kepada Menpan RB sejak September 2020 pasca telah diprosesnya identifikasi penyerahan birokrasi seluruh Indonesia, kecuali ada 10 kabupaten kota yang ada di Papua, khususnya daerah pegunungan. Pertama, validasi kan atas usul penyerahan birokrasi Pemda, kemudian penyiapan dan penerapan regulasi atau kebijakan teknis penyerahan birokrasi Pemda ini yang sedang disusun. Nah, kami pun kemarin dalam awal-awal Januari kemarin juga sudah sempat melakukan pembahasan awal, mengusulkan juga agar nanti dalam pelaksanaannya itu ada asistensi dan fasilitasi. Bila perlu ada role model dulu bagi daerah-daerah sehingga nanti lebih gampang. Misalnya satu daerah satu role model, nanti Pekalongan bisa contoh misalnya ke mana, ke Tegal misalnya. Tapi kita tetap dulu role model. Dalam masa transisi role model, maka mungkin saja belum sepenuhnya diberikan sanksi kalau misalnya belum sesuai 100%. Ini di poin-poin ini sudah ditampung dengan penyusunan regulasi rancangan Permen Pan RB kita yang nanti ada pertemuan tanggal 3 Maret kalau tidak salah, diminta kehadiran Sekda Indonesia yang topiknya tentang pengadaan CPNS plus pengadaan birokrasi. Nanti mungkin ada arahan dari Pak Menpan RB pada saat pembahasan awal rancangan Permen Pan RB itu kita memang disampaikan ada opsi apakah penyerahan birokrasi Pemda itu pada bulan Juni, Juli atau Desember. Ya, kami karena melihat realitas atau penyesuaian dengan penyusunan anggaran, program rencana pembangunan dan lain, kita sempat mengusulkan agar di Desember 2021. Tetapi mungkin nanti lihatlah apakah nanti Pak Menpan menghendaki bulan Juni, Juli, ya kita harus siap-siap aja. Tapi dalam siap-siapnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Terus lanjut di slide terakhir aja. Nah, ini hanya ini saja. Terhadap usulan dapur fungsional yang nanti dituangkan dalam Permen Pan RB ini kan perlu kita koordinasikan dengan KL teknis. Untuk apa? Ya untuk pembinaan teknisnya nanti. Jangan sampai nanti sudah ada misalnya jabatan fungsional baru di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak misal. Kementeriannya sudah siap belum melakukan pembinaan teknisnya, menetapkan angka kredit, diklatnya, dan lain-lain. Itu sebenarnya yang kita
berikan masukan, catatan-catatan terhadap kebijakan-kebijakan dan proses melalui di internal pemerintah, yaitu khususnya dengan Kemenpan RB. Oke, lanjut. Oleh karena itu nanti gambarannya ya pasti validasi, kan nggak mungkin ujuk-ujuk juga dari usulan kemarin itu. Validasi bisa saja dimintai, menyesuaikan, dicek lagi dengan Permenpan yang ini, dukungan regulasi Indonesia. Lalu karena sedang disusun rancangan teknisnya mengenai teknis pelaksanaan peraturan regulasi, maka sebaiknya kita kalau untuk kajian, pendalaman, penyiapan tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai kepada eksekusi penetapan itu nanti setelah ditetapkannya peraturan Menpan RB. Kira-kira itu penegasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan tadi permintaan Pak Menpan RB, Pak Karu tadi. Bagaimana intinya regulasi? Ya kita keep calm dulu aja, wait and see dulu gitu ya. Kita menunggu regulasi teknisnya. Jangan sampai nanti kita maju ternyata beberapa peranata hukum atau beberapa instrumen lainnya belum siap. Gitu.